Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidi Sanada dengan NIM 22EO144. Di sini saya akan mempresentasikan kembali jawaban UTS saya di Makul Komputer dan Masyarakat. Yang slide yang pertama, yaitu perubahan yang dialami dalam penggunaan teknologi. Yang pertama itu mulai mengenal teknologi sejak SMP. Mungkin SD sudah mengenal, tapi belum terlalu mengalami perubahan. Yang mulai mengalami perubahan itu ketika SMP, ketika kita mulai mengerjakan tugas, kita disuruh guru untuk mencari di Google ataupun di internet. Itu sudah mulai mengalami perubahan, tetapi belum terlalu mengenal yang namanya AI. Nah, selanjutnya yaitu dulu belajar dari buku dan penjelasan guru, sedangkan sekarang terbantu dengan adanya AI seperti ChatGPT, Gemini, Blackbox, dan lainnya. Maksudnya apa? Ketika dulu kita diberi tugas, kita mencatat di buku atau mencari referensi di perpustakaan, sekarang kita terbantu dengan adanya AI seperti ChatGPT dan lainnya. Selanjutnya itu komunikasi lebih mudah lewat WhatsApp, Telegram, dan Classroom. Ketika dulu kita komunikasi hanya ketika di kelas ataupun grup WA saja, sekarang sudah masuk ke ranahnya Telegram untuk kadang bisa berdiskusi ataupun Classroom bisa membagikan tugas kelas. Selanjutnya itu tugas bisa dikerjakan dibagikan secara online. Ini maksudnya bisa upload file di Google Classroom atau submit lewat link ataupun Google Form ataupun kolaborasi dokumen dengan Google Doc. Itu sudah mengalami perubahan teknologi. Yang selanjutnya itu belum merasakan perubahan dalam dunia kerja karena belum bekerja. Mungkin aslinya di dunia pekerjaan sudah banyak yang menggunakan teknologi, tapi karena saya belum bekerja, jadi saya belum bisa merasakan. Yang selanjutnya itu manfaat lebih besar daripada resiko. Maksudnya apa? Kalau menurut saya itu penggunaan teknologi di sini manfaatnya lebih besar ketimbang resikonya jika kita menggunakan teknologinya dengan baik dan benar. Karena apa? Manfaatnya itu bisa mengakses informasi menjadi sangat luas, efisiensi waktu dan tenaga. Oke, lanjut ke slide kedua yaitu cara mengecek validitas informasi. Slide ini menjelaskan langkah-langkah penting untuk memastikan apakah sebuah informasi itu benar, terpercaya, atau justru malah hoax. Ini sangat relevan karena setiap hari kita menerima banyak informasi, berita, dan yang lainnya agar kita bisa tahu apakah itu berita benar ataupun tidak. Yang pertama apa? Yang pertama, awali dengan mengecek sumber resmi seperti website kampus, akun organisasi, ataupun media terpercaya. Langkah pertama yaitu memastikan bahwa informasi itu berasal dari sumber yang memiliki otoritas identitas yang jelas. Contohnya apa? Adanya informasi perkuliahan itu harusnya kita cek langsung di web resminya kampus. Ataupun kita mau mencari berita nasional, kita cek dulu di media Kompas, CNN Indonesia, ataupun yang lainnya. Langkah yang selanjutnya yaitu bandingkan dengan beberapa sumber lain. Ini disebut sebagai cross-check ataupun cross-verification. Maksudnya apa? Dan tujuannya itu untuk melihat apakah informasi yang sama juga muncul dari lebih dari satu sumber terpercaya. Maksudnya jika informasi itu benar atau berita itu benar, biasanya yang pertama yaitu banyak media yang memberitakan. Yang kedua yaitu sumber otoritas memberikan pernyataan. Dan yang terakhir tidak ada kontradiksi antara situs resmi. Jika informasi hanya muncul di satu akun random, itu patut dicurigai. Mungkin itu berita hoax. Yang selanjutnya yaitu menentukan apakah informasi tersebut hoax ataupun bukan. Setelah kita mengecek sumber resmi, kita membandingkan dengan sumber yang lain, maka kita simpulkan tuh apakah informasi itu valid ataukah informasi itu hoax. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Itu sumbernya anonim atau tidak jelas. Gaya tulisannya itu maksudnya, misalnya sebarkan sekarang juga. Oh, berarti itu berita hoax. Ataupun tidak ada bukti ataupun data pendukung. Itu berarti masuknya hoax dan mengandung unsur-unsur ketakutan, kebencian, ataupun sensasi yang berlebihan. Itu eh, merupakan berita-berita yang hoax. Maka kita harus benar-benar kalau kita mau nge-share berita harus mengecek
validitas informasi agar tidak salah. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus plagiarisme dan solusinya. Slide ini membahas contoh nyata plagiarisme di lingkungan perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan kasus plagiarisme. Yang pertama yaitu seorang teman menyalin penuh proyek website senior, ataupun di dalam proyek itu ada HTML, CSS, JS, dan PHP. Pada poin ini digambarkan bahwa seorang mahasiswa mengambil seluruh proyek lengkap milik senior. Bahasanya dia meminta proyek senior untuk dirubah, entah itu gayanya ataupun tampilannya, tetapi tidak mengganti codingannya. Itu sama saja dengan kasus plagiarisme. Yang selanjutnya yaitu hanya mengganti gambar, warna tanpa memahami logika. Ini sangat fatal. Karena apa? Pada kasus ini berarti mencoba menutupi ketidakbisaannya dengan cuma mengganti gambar, warna, tanpa mengerti maksud dari setiap skrip itu apa. Itu termasuk plagiarisme. Solusinya apa? Harusnya gunakan project senior sebagai referensi, bukan untuk disalin. Jadi adanya skrip dari senior ya harusnya kita sebagai mahasiswa ya cuma jadi referensi. Kita mencari skrip di AI juga sebagai referensi agar kita tahu, agar kita paham, sehingga kita bisa membuat project dengan hasil kita sendiri. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan emoji, singkatan, dan meme. Slide ini membahas bagaimana kebiasaan kita menggunakan emoji singkatan dalam membawa pengaruh besar dalam cara berkomunikasi kita. Yang pertama yaitu dampaknya mungkin ada sisi positifnya, yaitu memperkaya budaya digital dan membuat komunikasi lebih ekspresif. Adanya emoji, singkatan, dan meme adalah bagian dari budaya komunikasi di era modern yang sekarang. Ketiganya itu membuat pesan, misal menjadi lebih hidup, lebih emosional, lebih cepat dipahami, ataupun jadi lebih dekat. Dan sisi negatifnya apa? Dapat menurunkan kemampuan bahasa formal jika berlebihan. Nah, jika kita terlalu sering menggunakan emoji ataupun singkatan, maka kita bisa menjadi menurun kemampuan kita dalam menyusun kalimat-kalimat yang formal, ataupun sering terjadi kesalahan ketika menulis sebuah laporan, ataupun email resmi, ataupun tugas akademik, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu berbahaya jika gaya informal dipakai ke orang yang lebih tua atau formal. Maksudnya itu menggunakan gaya komunikasi karena sudah sering menggunakan emoji ataupun singkatan. Jadi ketika kita WA, misal WA yang lebih tua, itu tidak menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang tersebut menganggap kita memakai singkatan atau emoji, menganggap kita tidak sopan atau merusak citra profesional kita, ataupun ini menjadi kesan kurang menghargai lawan bicara. Jadi gunakan emoji atau singkatan secara baik dan benar. Oke, selanjutnya slide pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini slide ini menjelaskan bagaimana teknologi memberikan dampak besar pada proses belajar sehari-hari. Teknologi bukan hanya memudahkan kita, tapi juga mengubah cara kita mengakses materi, memahami pelajaran, dan mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu adanya Google Classroom, ChatGPT, YouTube sangat membantu akses materi. Yaitu adanya Google Classroom, yaitu untuk menyediakan tempat untuk mengumpulkan tugas, ataupun melihat nilai. Adanya ChatGPT membantu kita mencari materi ataupun referensi secara mudah. Adanya YouTube juga memberikan kita agar mudah mencari tutorial ataupun video-video yang bermanfaat. Itu adalah teknologi-teknologi yang sangat membantu kita dalam mengakses materi. Yang selanjutnya itu mempermudah banyak hal, tapi bisa jadi bumerang jika hanya mencari jawaban cepat. Nah, teknologi itu sangat mudah, tetapi jangan mempermudah. Maksudnya, teknologi itu mudah diakses, jadi kita sebagai pengguna jangan cuma hanya mencari jawaban terus nyalin tidak dipahami. Itu akan jadi bumerang buat kita. Jadi kita tidak mikir ataupun kita eee, jadi tidak paham lah materi itu. Yang selanjutnya itu
tetap perlu disiplin dan usaha memahami materi. Teknologi itu hanya alat ataupun maksudnya hasil akhirnya ditentukan oleh usaha dan pikiran kita. Teknologi itu cuma referensi. Jadi kita menggunakan teknologi itu hanya referensi. Jangan sampai teknologi itu memperbudak kita. Jadi kita harus menggunakan teknologi secara baik dan benar. Selanjutnya itu pentingnya etika dan tanggung jawab kita. Slide ini menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku kita di dunia digital harus mengikuti etika dan tanggung jawab. Dunia digital ini memang memberikan kebebasan kita untuk berbicara ataupun berkomentar di media sosial manapun. Jadi setiap tindakan memiliki konsekuensi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi harus tahu etika dan tanggung jawab digital. Yang pertama apa? Yang pertama pertimbangkan dulu sebelum memposting ataupun berkomentar. Maksudnya salah satu prinsip utama etika digital yaitu berpikir dulu apakah ketika memposting atau berkomentar ini membuat sakit hati orang atau tidak. Jangan asal cuma berkomentar komentar. Yang selanjutnya itu pastikan konten kita tidak mengandung hoax ataupun merugikan orang lain. Karena internet sering dipenuhi informasi yang tidak benar, maka ketika kita menyebarkan informasi, dampaknya sangat besar bagi orang lain. Karena ketika kita share informasi hoax, ini menimbulkan kepanikan ataupun merusak reputasi seseorang ataupun membawa konsekuensi hukum ketika kita membawa berita hoax. Jadi harus dipilih mana informasi yang benar atau tidak. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan untuk menghindari konflik ataupun salah paham. Dalam komunikasi digital ini kita bisa melihat ekspresi wajah, intonasi suara ataupun bahasa tubuh lawan bicara. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan misal kata-kata yang sedikit kasar itu bisa dianggap sangat ofensif kepada orang. Ataupun ketika kita melakukan candaan kepada teman, itu bisa disampaikan seperti penghinaan. Dan sendiri itu pesan singkat bisa terlihat dingin ataupun kurang menghargai. Maka itu harus tahu pentingnya etika dan tanggung jawab agar kita bisa lebih hati-hati dalam berteknologi. Oke, slide yang terakhir yaitu bagaimana cara menghadapi perkembangan AI. Slide yang terakhir ini membahas bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa dapat menghadapi perkembangan teknologi AI yang semakin cepat dan semakin canggih. Karena apa? Karena AI membawa banyak manfaat ketika kita menggunakannya dengan baik dan benar. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kembangkan skill yang tidak bisa digantikan dengan AI. Seperti contohnya pemikiran kita yang kritis, kreativitas, komunikasi, kerja tim. Itu harus dikembangkan. Jangan sampai semua digantikan dengan AI. Kita akan diperbudak dengan AI. Makanya agar kita tidak diperbudak, kita harus kembangkan skill kita. Yang selanjutnya itu memahami teknologi dan menggunakan AI sebagai alat bantu. Nah, ini gunakan AI sebagai alat bantu dan alat referensi, bukan sebagai pedoman kita dalam melakukan segala hal. Yang selanjutnya yaitu terus belajar dan siap beradaptasi karena dunia kerja cepat berubah. Karena mungkin dunia cara kerja dunia itu juga mengikuti teknologi berkembang. Jadi kita harus siap tanggap, artinya kita emang boleh mengikuti teknologi yang ada, tetapi kita juga jangan sampai menghilangkan skill yang ada seperti pemikiran kita, kreativitas kita, komunikasi kita, atau kerja tim kita itu jangan sampai hilang. Paling itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.